warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan perihal. Nah, kali ini aku bakal melanjutkan bacaan novel lagi. Yang kemarin udah ya, episode 1-nya. Sekarang kita lanjut ke episode kedua, yaitu novel Jejak Kenangan. Episode kedua ini lanjut cerita. 6 tahun kemudian, Amsoft Corporation, Kemang. Ali berjalan tergesa, setengah berlari ketika merasakan titik-titik hujan semakin deras mengguyur bumi. Ia tidak ingin celana jeans lepis hari ini, hari Jumat, hari bebas, blazer dan jas untuk para karyawan, serta kemeja putih, cap dengan lengan menggulung yang dipadu-padankan strap bermotif geometris Made in Mangga 2 yang dipakainya jadi lusuh terkena air. Hari ini ada meeting dengan klien baru, proyek super penting. Bu Farah, atasan Ali, dia yang titahnya tak boleh dilanggar, sudah mewanti-wantinya untuk tetap masuk kantor biarpun ia sakit atau terkena bom atom. Tidak boleh, tidak. Pokoknya hari ini telinga Bu Farah tidak mau mendengar kata sakit, izin, apalagi bolos. Tidak ada alasan. Masuk kantor hari ini wajib hukumnya. Biarpun dengan sedikit ngomel karena klien yang tidak tahu diri itu meeting kok hari Jumat. Akhirnya Ali tetap masuk kantor. Mana mungkin ia melanggar titah sang atasan. Yang benar saja, memangnya ia sudah bosan kerja. Nah, karena alasan itulah saat ini Ali berlari-lari dari halaman parkir yang jaraknya cukup jauh di belakang kantor agar bisa sesegera mungkin mencapai lobi kantor. Dengan setengah gebrakan, Ali membuka dan membanting pintu depan. Wajahnya nyengir, bersalah ketika melihat Ria, salah satu resepsionis favoritnya, menggeleng putus asa. Mbak Ali telat lagi, begadang ya? Deadline, jawab Ali diplomatis tapi benar. Mbak, jangan begadang dong, gak baik untuk kesehatan. Lanjut Ria sok tua. Please deh, anak itu kan baru 20 tahun. Ali tidak marah. Ia tahu Ria sayang padanya. Dari sebuah associate designer, bahasa keren untuk para perancang kartu yang bekerja di tempat ini. Nama Alicia Gumulya memang menduduki tempat pertama sebagai kesayangan para resepsionis, office girl, satpam, dan tukang parkir. Pokoknya orang-orang yang menurut pandangan umum adalah karyawan kelas 2, bisa jadi karena Ali rajin membawa oleh-oleh camilan untuk mereka. Atau bisa juga karena majalah miliknya selalu direlakan menjadi konsumsi umum. Sebenarnya alasan utama lebih sederhana, karena Ali memperlakukan mereka sama seperti ia menghadapi Bu Farah atau Pak Firman, sang legal manager. Artinya, Ali selalu mengucapkan kata tolong dan terima kasih pada saat yang seharusnya, juga senyum dan basa-basi setiap kali bertemu. Itu hal sederhana yang sebenarnya sama sekali tidak sederhana. Hal-hal sepele yang sering dilupakan orang, namun sangat berarti untuk mereka yang berada di kelas sosial yang lebih rendah. Belum lagi rokoknya. Lanjut Ria, masih berapi-api. Mbak Ali jangan merokok dong. Bukan apa-apa, kasihan paru-paru Mbak. Lagi pula sayang, Mbak cantik-cantik kok merokok sih. Wah, ini sih sudah berlebihan. Buru-buru Ali mengangguk dan melirik jam besar di atas kepala Ria. Ri, saya masuk dulu ya. Sudah telat nih. Ngomong-ngomong, tadi ada yang cari saya. Tadi Bu Farah nyari Mbak. Wah, gawat. Kenapa
Kenapa ya, Ri? Tanya Ali was-was. Gak tahu, Mbak. Tapi Ria tersenyum penuh kemenangan. Tenang aja, saya bilang tadi pagi Mbak Ali sudah datang, terus Mbak izin sebentar untuk pergi ke bank. Selamat. Ali menarik napas lega dan mengacungkan jempol. Kalau gitu saya titip ini ya. Ri, aneh kan ke bank kok bawa-bawa gambar? Usahanya sambil menyengir jahil. Tanpa banyak tanya, Ria menyambar tas hitam besar yang selalu digunakan Ali untuk menyimpan gambar supaya tidak lecek. Lalu letakkan tas itu di balik meja. Sip Mbak, katanya penuh konspirasi. Nanti siang langsung ambil aja, don't worry. Pokoknya sama Ria ditanggung aman deh. Thanks, a bitch Ri. Ali mengedipkan mata dan bergegas berjalan. Ali membuka pintu masuk di belakang meja Ria yang terhubung langsung dengan ruang luas tanpa sekat, tempat kerjanya 1,5 tahun berakhir ini. Kantor Amos tidaklah semegah gedung pencakar langit di wilayah Sudirman atau Kuningan. Kantor ini lebih mirip rumah mewah berlantai 3, dengan halaman luas dan paviliun tambahan di belakang rumah induk. Paviliun ini ditempati sebagai keuangan dan akunting. Ruang dalam kantor didesain nyaman untuk bekerja. Tidak ada bilik-bilik yang membuat mata sakit. Tidak ada pembatas. Semua staf dari berbagai divisi bergabung, kecuali para pembesar yang punya ruangan sendiri, tentunya. Harus diakui, dengan peraturan ini privasi jadi berkurang. Tapi kalau melihat segi positifnya, semua karyawan yang jumlahnya tidak banyak ini jadi akrab. Suasana kekeluargaan betul-betul terasa. Dan tidak diduga, disinilah Ali menemukan rumah keduanya. Tempat ia sungguh-sungguh diterima dan disayangi. Hal yang tak pernah ia rasakan setelah kepergian mama. Dan, sudahlah. Ali mengelas napas panjang dan meletakkan tote bag super besarnya di laci meja kerja. Secara otomatis, tangan Ali menekan tombol on komputer. Sambil menunggu komputernya aktif, ingatannya mengembara ke sana kemari. Ke masa-masa awal ia bergabung di kantor ini. Ya, persisnya 1,5 tahun lalu ketika Amos baru membuka cabang di Indonesia. Induk perusahaan ini di Pittsburgh, Amerika Serikat. Amsoft merupakan perusahaan yang merancang dan menerbitkan kartu ucapan yang paling banyak dicari di seluruh dunia. Teknologi email dan SMS yang membooming sama sekali tidak mempengaruhi income perusahaan ini. Amsoft Card yang nama profesionalnya bisa disetarakan dengan Hallmark, tetap berjaya dan menjadi legenda dalam bidangnya. Prestasinya gemilang dan menjadi buah bibir di mana-mana. Bahkan sebelum lulus kuliah, Ali sudah berangan-angan bekerja di Amsoft. Hanya saja cabang Amsoft yang diincar saat itu tidak tanggung-tanggung di Amerika Serikat atau Inggris. Tapi Ali sadar, langsung bekerja di sana sepertinya terlalu muluk, seakan tak terjangkau. Karena itu ketika mendengar Amsoft Corporation membuka cabang di Indonesia dan merekrut pegawai, Ali langsung melamar melalui job fair yang diselenggarakan di universitasnya. Dasar jodoh, Ali yang saat itu baru saja lulus dari jurusan desain grafis Universitas Pratama berhasil diterima setelah melewati serangkaian tes berat. Setelah bekerja di sini, kehidupan Ali mulai berubah. Bermula dari penghasilan pertamanya yang masuk kategori cukup, meningkat menjadi sangat cukup, dan akhirnya naik pangkat lagi menjadi berlebih. Wah, lumayan banget nih. Biarpun begitu, Ali tak pernah berhenti bermimpi. Ia tetap berharap ditransfer ke Pittsburgh atau Paris. Tentu saja Ali harus
harus berjuang untuk meraih mimpi. Yap, that's for sure. Karena terlalu asik ngelamun, Ali sampai lupa tadi ia sudah absen dan belum ya. Betul-betul keterlaluan, masa hal rutin segitu ia bisa lupa. Ali mendesah nafas malas. Ya, rasanya sih ia memang belum absen. Gadis itu berselonjor kaki dan menggetarkan gigi dengan jengkel. Sebenarnya ia malas bangkit dari kursi empuknya. Apalagi matanya sudah terlanjur melihat papan yang tergantung di dinding, menunjukkan sejuta tugas yang sudah menantinya. Tugas-tugas itu ditulis di lembaran post-it mungil dengan warna bervariasi. Warna baby blue artinya boleh dikerjakan kalau sempat, kuning muda untuk tugas yang cukup penting, dan hijau ngejreng biar eye-catching tentu untuk pekerjaan yang mendesak. Dan kali ini di atas sehelai potis hijau tertulis jelas, diskusi dengan Bu Farah untuk project editional card ASAP. Ali langsung teringat pada proyek merancang kartu selamat menempati apartemen baru. Ucapan terima kasih kepada guru piano, ucapan selamat untuk sahabat yang baru mengadopsi anak, sampai kartu berisi ledakan kemarahan dahsyat ketika mengetahui sahabatmu merebut pacarmu. Wais, serem ya. Ya, terus terang saja, Ali tidak yakin rancangan kartu semacam itu akan terpakai di Jakarta. Namun ia tahu, setiap kartu rancangan para desainer Amsoft di negara manapun termasuk Indonesia akan didistribusikan ke seluruh dunia. Itu artinya, suatu saat kartu karyanya akan terpajang di toko buku Border City Mart atau Kinokuniya. Membanggakan memang, tapi sudahlah, bukan itu masalahnya sekarang. Bagaimanapun, tugas tetap tugas. Ali juga sadar semua desain ini akan sampai ke meja Mr. Bill Waker, presiden direktur Amsoft yang berkantor di Amerika. Desain yang dikerjakan Ali menjadi salah satu jalan untuk meraih impian terbesarnya, meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Oke, jangan melamun lagi, dan lebih baik lagi absen dulu. Ali berdiri lalu berjalan melewati kumpulan meja yang dipenuhi para pegawai, baik yang sedang sibuk berkutat dengan komputer atau berdiskusi seru. Ia berjalan secepat angin, membuka pintu dan tersenyum pada Ria yang menatap penuh tanya. Lupa absen, jelas Ali sambil menyengir malu. Ih, Mbak Ali ngelamun mulu sih. Bukan gitu, Ri, tapi hati-hati Mbak. Ria setengah berteriak, memberi peringatan, tapi sudah terlambat. Ali yang baru saja berbalik cepat menuju mesin presensi langsung mengaduh kesakitan. Ia tidak menyadari ada orang yang berdiri di belakangnya. Yang ia tahu, tubuhnya menghantam sesuatu yang sekokoh pohon, dan apapun sosok itu berhasil membuat lengannya cenat-cenut. Bahkan pandangan Ali langsung berkunang-kunang. Ia bakal jatuh jika saja sepasang lengan yang cekatan cepat-cepat menangkap tubuhnya. Dengan hati-hati, lengan itu mendudukannya di lantai keras. Hati-hati. Suara yang dalam, suara khas cowok yang penuh karisma terdengar di telinga Ali. Ali mengerjapkan mata, bingung. Padahal tadi bukan kepalanya yang terbentur keras. Tapi kenapa mendadak ia merasa pening sekali ketika mendengar suara lembut yang dalam itu. Suara yang sekaligus berhasil membuatnya nyaman, tentram, dan terlindungi. Aneh, kok tiba-tiba ia merasa seperti bukan dirinya. Mbak Ali, Ria berteriak cemas. Buru-buru resepsionis yang baik itu keluar dari tempat duduknya dan menghampiri Ali. Mbak Ali gak apa-apa? Tanya Ria cemas. Ali mengerjap-gerjapkan mata, berusaha memfokuskan pandangan. Jujur, Ali sangat malu. Kesannya ia ringkih betul ditabrak begitu saja sudah jatuh.
Tapi Ali memang pening, mungkin ini efek langsung keseringan lembur dan kerja keras tanpa asupan gizi dan istirahat seimbang. Atau bisa juga karena sering merokok. Atau mungkin karena mendengar suara cowok tadi. Oke, kelihatannya kali ini kepalanya memang benar-benar harus digetok. Biar benar-benar sadar dan tidak melamun yang bukan-bukan. Enggak Ri, enggak apa-apa. Aku ini kan bukan porselen, kebanting sedikit langsung pecah. Tukas Ali, nadanya menggerutu campur malu. Ria tersenyum lebar. Ia mengerti saat ini Ali pasti sangat risih. Apalagi di dekat Ali ada seorang cowok yang charming banget. Cowok tinggi tegap dengan rambut berpotongan pendek itu berdiri dengan posisi sedikit aneh, tapi posisinya itu malah menambah poin plus. Dagunya seksi, tampak semburat kebiruan karena janggut yang baru tumbuh. Seperti cowok di iklan celana jeans saja. Cowok itu tampaknya baru 1 kali datang ke Amsof. Kalau lebih dari itu, Ria pasti ingat. Lebih mendetail lagi, cowok itu mengenakan kemeja putih, lengkap dengan dasi merah bergaris tipis dan jas hitam formal. Bujangan idaman deh pokoknya. Ali, itu namamu? Tanya cowok itu tersenyum lembut, lalu ikut berjongkok dan menatap Ali. Kamu betul, tidak apa-apa. Ali mengejapkan lagi. Ini sungguh bahaya. Bahaya double kuadrat malah. Masa mendengar cowok itu melafalkan namanya saja bisa membuat hatinya jungkir balik seperti naik roller coaster begini. Aneh. Dan yang jelas tidak sehat. Buru-buru Ali menggeleng. Susah payah ia bangkit berusaha secepatnya mungkin pergi dari tempat ini. Cowok itu tidak berusaha menghalangi, ia hanya memegang lengan Ali dengan lembut, membantu gadis itu berdiri, stabil di atas sepatu wedges tinggi yang ia kenakan. Cowok itu cuma bisa mengagumi dalam hati bagaimana dalam paduan sederhana macam jeans dan kemeja Ali, nama cewek ini bisa terlihat begitu seksi, feminim, sekaligus luas dan cekatan bergerak. Thanks, Ali berusaha tersenyum, tak terlalu berhasil tapi biarlah, ia memang bukan ingin tebar pesona. Ali bergegas lalu dan seketika berbalik badan lagi ketika mendengar suara Ria mengingatkan pelan, "Mbak, absen dulu." Nah, ini baru-baru betul tolol. Dengan rona merah rasanya tambah merah saja. Ali mengabaikan pandangan dan senyum simpul cowok keren itu. Sambil pura-pura tidak melihat, Ali menempelkan jempolnya di atas mesin fingerprint. Ia bergegas berlalu, kali ini tanpa menoleh begitu mesin mengeluarkan bunyi pip. Pelan absennya sudah beres. Thanks Tri, gumam Ali. Ali bergegas membuka pintu masuk tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Ia berjalan cepat, berusaha kabur selagi bisa, meninggalkan bayangan memesona itu di belakangnya. Ali pun punya feeling yang sangat kuat. Jika ia tetap berlama-lama di ruang tadi, ia tidak mungkin bertahan melawan pesona dan karisma cowok tersebut. Ia tidak siap atau tidak mau. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Titik. Oke. Episode keduanya udah nih. Kalian tungguin ya episode ketiganya. Jangan lupa didengerin juga, didengarkan di podcastnya dan juga YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode 3 ya. Bye.